Kota Balikpapan sebagai kota MAES, Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition, yang memiliki luas wilayah 51.101,24 hektar dengan jumlah penduduk 738.532 jiwa, di mana ada peningkatan 1,49% dari tahun 2023 dan posisinya yang strategis karena berbatasan dengan ibu kota negara IKN. Kota Balikpapan adalah kota bebas tambang batu bara, sebagaimana Perwali nomor 12 tahun 2013 tentang penetapan Kota Balikpapan sebagai kawasan bebas tambang batu bara. Kota Balikpapan memiliki kawasan hutan lindung 30% dari total luas wilayah Kota Balikpapan. Kota Balikpapan sebagai salah satu kota yang terpilih dalam gerakan 241 kota kabupaten menuju kota cerdas di Indonesia, memiliki visi dan misi pembangunan kota cerdas yang selaras dengan visi misi kepala daerah terpilih tahun 2021-2026 yang tertuang dalam misi EPJMD Kota Balikpapan tahun 2021-2026, yaitu misinya adalah terwujudnya Balikpapan sebagai kota terkemuka yang nyaman dihuni, modern dan sejahtera dalam bingkai Madinatul Iman. Sedangkan misinya yang pertama, mewujudkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik. Yang kedua, mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi. Ketiga, menyediakan infrastruktur kota yang memadai. Yang keempat, mewujudkan kota nyaman dihuni yang berwawasan lingkungan. Sedangkan yang kelima, pengembangan ekonomi kerakyatan yang kreatif. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang percepatan transformasi digital dan keterpaduan layanan digital nasional menjadi pilar utama dalam implementasi konsep kota cerdas atau smart city di Kota Balikpapan. Sebagai seorang sekretaris daerah Kota Balikpapan, perlu mendorong pembangunan smart city di Kota Balikpapan. Bersama-sama dengan perangkat daerah dan berbagai unsur masyarakat, kami menyusun kebijakan dan konsep smart city yang dituangkan dalam Master Plan Smart City sebagai roadmap pembangunan smart city di Kota Balikpapan. Adapun beberapa program Master Plan Smart City yang telah berjalan pada masing-masing dimensi sebagai berikut. Smart Governance dengan mall pelayanan publik dan pantai Balikpapan untuk memudahkan masyarakat mengurus perizinan dan kependudukan. Smart Branding dengan Balikpapan Festival dan penataan taman kota. Smart Economy dengan Creative Hub dan e-payment. Smart Society dengan program Sigap, Sinergi Antisipasi Bencana Balikpapan, penanggulangan baduta stunting dan penertiban anak jalanan. Smart Living dengan One Map One Data, WiFi gratis dan Balikpapan terang. Smart Environment dengan kawasan konservasi ramah lingkungan, pengelolaan persampahan, pemanfaatan gas metan dan edukasi kepada masyarakat. Sebagai seorang sekretaris daerah Kota Balikpapan, tentu saja saya harus mampu mengharmonisasi antara kepentingan Wali Kota Balikpapan selaku eksekutif dengan kepentingan DPRD Kota Balikpapan selaku legislatif, terutama dalam implementasi dan pelaksanaan RPJMD Kota Balikpapan. Smart Governance adalah salah satu dimensi Smart City yang merupakan gambaran dari tata kelola pemerintahan cerdas yang mampu mengubah pola-pola tradisional dalam birokrasi sehingga menghasilkan proses bisnis yang lebih lincah, cepat, efektif, efisien, dan komunikatif. Setiap hari sebelum saya berangkat kerja, bahkan di hari libur, saya selalu menyempatkan diri untuk membuka aplikasi e-office untuk memastikan bahwa semua surat telah saya tindak lanjuti. Perubahan budaya kerja seperti ini akan mempercepat proses transformasi digital di lingkungan pemerintah daerah dengan didukung media elektronik yang canggih serta infrastruktur yang modern. Peran sekretaris daerah kota dalam implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik sangat dibutuhkan karena Sekda sebagai ketua tim koordinasi SPBE. Namun saya tidak bisa bekerja sendiri. Saya perlu untuk melibatkan Diskominfo Kota Balikpapan yang memiliki peran penting dalam transformasi digital pemerintah daerah. Adapun hal yang telah saya lakukan dengan dukungan semua pihak dalam mewujudkan transformasi digital dan keterpaduan layanan digital pemerintah daerah adalah penyusunan kebijakan SPBE yang telah ditetapkan Wali Kota, antara lain A. Perwali nomor 14 tahun 2022 tentang penyelenggaraan SPBE di daerah. B. Perwali nomor 3 tahun 2023 tentang pedoman manajemen keamanan. C. Perwali nomor 4 tahun 2023 tentang penyelenggaraan audit TIK. 1. Memberikan tambahan anggaran untuk mendukung kegiatan operasional Diskominfo Kota Balikpapan pada APBD tahun 2023 sebesar 25.062.820.000. Pada tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 60% menjadi
Rp41.283.640.000. 2. Perubahan organisasi Diskominfo Kota Balikpapan yang awalnya tipe C menjadi tipe A berkat dukungan dan dorongan dari Diskominfo Provinsi Kalimantan Timur. Kemudian yang ketiga, melibatkan Diskominfo menjadi tim TAPD dalam rangka clearance belanja TIK, terutama pada OPD-OPD yang lain. 4. Melakukan pengawasan terhadap pembangunan dan pengembangan SPBE melalui audit internal TIK. 5. Mendorong percepatan penyusunan arsitektur dan peta rencana SPBE berdasarkan Perpres 132 tahun 2023 tentang arsitektur SPBE nasional. 6. Peningkatan kapasitas SDM TIK dengan menyelenggarakan BIMTEK dan pelatihan sertifikasi TIK. Selain transformasi digital yang dilakukan di lingkungan pemerintah Kota Balikpapan, saya juga mendorong transformasi digital kepada kalangan pendidik dan tenaga kependidikan melalui kegiatan pelatihan literasi digital serta pelaksanaan lomba bertema digital yang diperuntukkan kepada masyarakat. 7. Memperkuat tim koordinasi SPBE Kota Balikpapan. 8. Meningkatkan dan mengembangkan infrastruktur TIK antara lain: A. Pemasangan WiFi gratis sejak tahun 2023 sebanyak 287 titik dan tahun 2024 sebanyak 175 titik untuk mendukung fasilitas umum. B. Penambahan kapasitas bandwidth di perangkat daerah. C. Moratorium dan integrasi aplikasi yang sebelumnya berjumlah 136 aplikasi menjadi 84 aplikasi. Alhamdulillah, berkat dukungan Kepala Diskominfo Provinsi Kalimantan Timur yang juga selaku Ketua Askomsi, maka Kota Balikpapan berhasil meningkatkan nilai indeks SPBE. Di tahun 2021 2,44 dan tahun 2022 meningkat menjadi 3,05 dan tahun 2023 naik lagi menjadi 3,75. Kami bertekad untuk meningkatkan lagi nilai indeks SPBE kami di tahun 2024. Dengan didukung perangkat daerah terkait, akan berfokus pada 8 aplikasi SPBE prioritas yang mendukung 8 layanan publik, yaitu 1. Layanan pendidikan terintegrasi didukung dengan aplikasi PBDB online. 2. Layanan kesehatan terintegrasi dengan didukung aplikasi e-Puskesmas. 3. Layanan bantuan sosial terintegrasi dengan didukung aplikasi sistem monitoring PPKS Kota Balikpapan. 4. Layanan administrasi kependudukan terintegrasi didukung aplikasi Pantai Balikpapan. 5. Layanan transaksi keuangan terintegrasi didukung aplikasi layanan retribusi dan e-payment. 6. Layanan kepegawaian terintegrasi didukung aplikasi Simpek ASN. 7. Layanan portal pelayanan publik dengan menerapkan single sign-on SSO didukung dengan aplikasi e-Manuntung. 8. Layanan Satu Data Indonesia terintegrasi didukung dengan aplikasi Open Data Balikpapan.